Perkenalkan, saya Nana Faradiba dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Matematika. Nah, di sini bersama saya teman-teman akan mengetahui bagaimana cara menggunakan pet analisis di aplikasi SPSS. Nah, sebelum lebih jauh, teman-teman, kita bisa mengenal dulu nih, apa sih pet analisis itu? Nah, pet analisis itu dia adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab dan akibat dari berbagai variabel yang terlibat. Nah, jadi ini juga perluasan dari analisis regresi berganda. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah mempelajari regresi berganda. Nah, oleh karena itu, variabel bebas ini akan mempengaruhi variabel bergantungnya. Nah, tidak hanya secara langsung atau direct effects, bisa juga secara tidak langsung indirect effect. Nah, selanjutnya kan ini terusan dari regresi berganda. Nah, apa sih bedanya analisis regresi dengan analisis pet ini? Nah, bedanya dia dalam menguji dia ada pengaruh langsung ataupun pengaruh tidak langsungnya, sedangkan kalau untuk analisis regresi tidak. Nah, seperti itu. Nah, kalau begitu, di sini saya akan memberikan sebuah contoh kasus yang akan kita tes. Pertama, teman-teman bisa membuka aplikasi SPSS-nya. Terus, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 2.0. Nah, teman-teman, pertama kita buka jendela variable view. Nah, di situ teman-teman bisa memberikan nama untuk variabel yang ingin teman-teman masukkan atau yang ingin teman-teman teliti. Nah, misalnya di sini saya akan memasukkan nama untuk variabelnya ya teman-teman. Nah, seperti yang variabel yang ingin teman-teman teliti. Nah, kalau di sini saya akan mengambil kemudian variabel x2, dan di sini ada variabel y, kemudian ada variabel z. Nah, kita tentukan tipenya sebagai numerik, kemudian width-nya 8, desimalnya 2. Nah, kita tentukan nih label X1. Nah, X1 itu teman-teman ingin menentukan dari variabel apa nih? Saya mengambil karena siswa. Nah, misalnya sikap X1. Kemudian yang kedua yaitu lingkup X2, kemudian sebagai variabel Y yaitu motivasi, dan sebagai variabel Z yaitu semua variabel yang berhubungan dengan. Nah, di sini sudah terlihat ada 100 responden. Nah, dari sini langsung kita uji pet analisisnya dengan mengklik Analyze, kemudian memilih submenu Regression, kemudian mengklik Linear. Nah, setelah itu teman-teman dapat melihat kotak linear regression. Nah, untuk keempat variabelnya, untuk variabel X1 sikap kita pindahkan ke kotak dependen S, dan variabel X2 lingkungan belajar kita pindahkan juga ke kotak independen S. Nah, kemudian untuk kita mau mencoba hipotesis dengan variabel motivasi terhadap variabel motivasi Y. Nah, kemudian kita memindahkannya ke kotak dependen. Kemudian kita mengklik OK. Nah, sudah muncul untuk yang pertama. Nah, sekarang kita coba terhadap Z dengan mengklik menu Analyze, kemudian memilih Regression dan mengklik Linear. Nah, setelah itu untuk variabel motivasinya kita pindahkan ke kotak independen. Jadi kita di sini memilih variabel Z sebagai dependennya, kemudian mengklik OK. Nah, teman-teman sudah didapatkan hasilnya. Di sini saya akan langsung saja membacakan outputnya, di mana di sini terdapat uji regression untuk pet analysis. Nah, di sini terdapat variabel enter remove. Jadi di sini kita menggunakan variabel lingkungan belajar dan variabel sikap terhadap pengaruhnya terhadap variabel motivasi. Nah, kemudian di sini terdapat tabel model summary dengan R sebesar 0,737
dan R square-nya atau R kuadrat sebesar 0,544. Nah, itu menunjukkan bahwa besarnya nilai R kuadrat atau R square yang terdapat pada tabel model summary itu sebesar 0,548. Ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel sikap X1 dan lingkungan belajar X2 terhadap variabel motivasi Y sebesar 54,8%. Sementara sisanya yang 45,2% itu merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, selain variabel yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian di situ terdapat tabel ANOVA. Nah, di situ kita dapat melihat, kita langsung saja ke tabel koefisien. Nah, di situ kita dapat melihat nilai signifikan to Taylor-nya dari kedua variabel, yaitu X1 dan X2. Nah, pada model ini, kita ketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel, yaitu variabel sikap X1 dan variabel lingkungan belajar X2, yaitu variabel X1 sebesar 0,01 dan lingkungan belajar sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maaf. Nah, hasil kesimpulan bahwa regresi pada model 1 ini yakni variabel X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi Y. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang model kedua, yang terhadap variabel Z, itu teman-teman bisa melihat pada tabel koefisiennya. Untuk nilai signifikannya, yaitu diketahui nilai signifikan dari sikap X1 dan variabel motivasi Y itu lebih kecil dari 0,05. Tapi nih teman-teman, untuk variabel lingkungan belajar X2 itu dia lebih besar dari 0,05. Nah, artinya dapat diambil kesimpulan bahwa regresi pada model kedua ini, yakni untuk X1 dan Y itu berpengaruh signifikan terhadap keaktifan variabel keaktifan Z. Nah, sedangkan untuk variabel lingkungan belajar X2 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keaktifan Z. Nah, di situ juga kita dapat melihat pada tabel model summary terdapat nilai R square atau R kuadrat sebesar 0,714. Atau kita dapat melihat bahwa 0 nilai pengaruh variabel sikap X1 dan lingkungan belajar X2 dan variabel motivasi Y terhadap variabel keaktifan Z sebesar 71,4%, merupakan kontribusi sumbangan untuk kasus ini, sedangkan 28,9% sisanya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa membaca ini melalui uji hipotesis seperti yang saya sebutkan berikut, yaitu pertama, analisis pengaruh variabel sikap terhadap variabel motivasi. Nah, dari hasil output ini kita peroleh bahwa nilai signifikan X1-nya, kita kembali ke atas, nilai signifikan X1-nya yaitu 0,01 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel motivasi X1 terhadap variabel sikap X1 terhadap variabel motivasi Y. Nah, untuk yang kedua, menganalisis pengaruh variabel lingkungan belajar terhadap variabel motivasi. Nah, dari hasil output diperoleh bahwa nilai signifikasi variabel lingkungan belajar sebesar 0,00 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel lingkungan belajar terhadap variabel motivasi.
Nah, yang ketiga, kita analisis pengaruh variabel X2 itu variabel X1 terhadap Z. Jadi, dari hasil output ini, kita lihat bahwa nilai signifikansi variabel sikap X1 itu sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel X1 terhadap variabel keaktifan Z. Nah, selanjutnya, untuk analisis pengaruh variabel lingkungan belajar terhadap variabel Z. Nah, dari hasil output yang diperoleh, nilai signifikan variabel X2 yaitu sebesar 0,072 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara tidak langsung terdapat pengaruh signifikansi variabel lingkungan belajar terhadap variabel keaktifan. Nah, selanjutnya, untuk analisis pengaruh variabel Y terhadap variabel Z, itu dari hasil output diperoleh nilai sebesar variabel Y yaitu motivasi sebesar 0,00 terhadap variabel keaktifan Z yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel motivasi terhadap variabel keaktifan Z. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada nih analisis pengaruh X1 atau variabel sikap melalui variabel motivasi Y terhadap variabel keaktifan Z. Nah, diketahui pengaruh langsung yang diberikan variabel sikap X1 terhadap variabel keaktifan Z sebesar 0,309. Nah, diketahui pengaruh tidak langsung dari X1 melalui variabel Y terhadap Z ini adalah perkalian antara nilai beta. Nilai beta X1 terhadap variabel Y yang di atas ini kemudian kita kembali ke bawah dengan nilai beta melalui variabel Y terhadap Z. Nah, yaitu sebesar 0,264 dikali 0,711 sama dengan menghasilkan 0,187. Nah, maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap variabel. Nah, jadi pengaruh yang diberikan X1 terhadap variabel Z adalah sebesar, ada pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,0309 ditambah 0,187. Nah, hasilnya adalah 0,496. Nah, berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,309 dan tidak langsungnya sebesar 0,187. Itu artinya bahwa nilai pengaruh langsung itu lebih besar dibanding dengan nilai pengaruh tidak langsungnya. Nah, hasil ini menunjukkan secara langsung bahwa variabel X1 sikap melalui variabel Y motivasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Z. Sedangkan untuk pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Nah, diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap variabel Z yaitu sebesar 0,147. Nah, di mana pengaruh ini tentu hasilnya akan menunjukkan bahwa variabel X2 itu mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap signifikan terhadap variabel keaktifan Z. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi path analysis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.